apa kabarnya? Sehat kan? Nah, hari ini kita belajar tentang teks berita. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Nah, sebelum kita belajar, kita harus semangat dulu mengikuti pelajaran kita hari ini maupun hari-hari selanjutnya. Nah, untuk menyemangati semua siswa-siswi, Ibu berikan yel-yel untuk hari ini, yaitu yel-yelnya ikuti Ibu ya. Semangat. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu semua semangat mengikuti pelajaran kita, baik itu pelajaran dengan Ibu sendiri maupun dengan guru-guru yang lain. Nah, untuk tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik semua bisa menentukan unsur dari teks berita dan peserta didik dapat membuat sebuah teks berita dengan memperhatikan unsur teks berita. Baiklah, untuk pengertian teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Teks berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta dijadikan berita. Anak-anak Ibu pasti semuanya pernah menyaksikan berita kan, baik itu di televisi, radio, maupun koran. Nah, koran ini merupakan media cetak dan televisi radio merupakan media elektronik. Selanjutnya, tahukah kamu ciri-ciri teks berita? Yang pertama, dapat dipercaya atau faktual. Kedua, diterima di masyarakat. Yang ketiga, jelas. 4. Menarik. 5. Menggunakan kalimat sederhana, segera disampaikan, dan terkini atau aktual. Kita masuk ke unsur teks berita. Unsur teks berita ada 6. Yang pertama yaitu what, kemudian when, where, who, why, dan how, yang biasa disingkat dengan 5W plus 1H, atau yang dikenal dengan adiksimba. Adiksimba itu kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah disimakkan videonya? Nah, untuk memahami pengetahuan peserta didik semua, akan Ibu tampilkan lagi sebuah teks berita. Nah, peserta didik disuruh untuk menganalisis unsur dari teks berita tersebut. Apa saja unsurnya? Yang pertama, apa? Kemudian yang kedua, siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana peristiwa berita itu terjadi. Nah, untuk tugasnya bisa dikirimkan melalui Japri hasilnya nanti ke Japri WA Ibu ya. Nah, untuk memahami pemahaman peserta didik mengenai unsur teks berita disajikan berbentuk pertanyaan untuk memudahkan kita menganalisis unsur. Yang pertama yaitu unsur apa? Maka pertanyaannya, apa yang terjadi? Yang kedua, unsur di mana? Di manakah peristiwa itu terjadi? Kemudian unsur kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Selanjutnya, siapa? Siapa yang terlibat? Kemudian mengapa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut memudahkan kita untuk menganalisis sebuah teks berita. Berikut ini Ibu sajikan sebuah teks berita, silakan dianalisis. Contoh teks berita. Temukan pelanggaran KPU Poso gelar pemilihan ulang.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menggelar pemilihan ulang pada Sabtu 12 Desember 2015. Menyusul temuan pelanggaran saat tanggal 9 Desember lalu, sebanyak 549 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso Kota Utara memilih ulang. Panwaslu Kabupaten Poso mengatakan pemilihan ulang diputuskan setelah ada pelanggaran oleh salah seorang pemilih yang menerima lebih dari satu surat suara. Dalam pemilihan ulang, penyelenggaraan juga mengganti ketua dan seluruh anggota KPPS. Pelanggaran pemilihan ulang, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso yang diikuti 4 pasangan berjalan dengan lancar dengan penjagaan dari aparat kepolisian. Baiklah, kita analisis contoh teks berita tersebut. Yang pertama, unsur apa? Apa berarti pemilihan umum Kabupaten Solo. Kemudian kapan? Kapan? Sabtu tanggal 12 Desember 2015. Mengapa? Temuan pelanggaran saat tanggal 9 Desember lalu. Nah, itu unsur apa, kapan, dan mengapa ada pada paragraf pertama. Selanjutnya unsur di mana itu ada pada paragraf kedua, yaitu salah satu kelurahan di Kecamatan Poso Kota Utara. Nah, itu unsur di mananya. Kemudian yang terakhir, unsur bagaimana. Nah, untuk bagaimana ini ada di paragraf terakhir, yaitu dalam pemilihan ulang penyelenggaraan juga mengganti ketua dan seluruh anggota KPPS. Pelaksanaan pemilihan ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solo yang diikuti 4 pasangan berjalan dengan lancar dengan penjagaan dari aparat kepolisian. Nah, itulah analisis unsur teks berita yang bisa Ibu sampaikan. Semoga peserta didik semua bisa memahami teks berita tersebut. Pelajaran kita hari ini, semoga siswa-siswi semua paham dengan materi kita hari ini. Untuk lebih memahami, nanti filenya Ibu kirim juga melalui aplikasi WA. Kemudian tugas-tugasnya, materi-materi dan contoh-contoh juga akan Ibu lampirkan di grup. Nah, silakan dibaca, dipelajari di rumah kembali pelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.